Kualitas udara DKI Jakarta dan sejumlah wilayah kian mengkhawatirkan. Saat ini kualitas Jakarta dan 4 wilayah lain yakni Tangerang Selatan, Tangerang, Serang, dan Denpasar memasuki zona merah. Air Quality Index kelima daerah tersebut berada di atas 150 alias tidak sehat. Khusus DKI Jakarta, kadar polutan udara yang berukuran sangat kecil atau disebut PM2,5 telah berwarna ungu. Hal tersebut menunjukkan polusi di DKI memasuki level alert alias sangat tidak sehat. Berdasarkan kualitas udara Organisasi Kesehatan Dunia WHO, kondisi polusi udara Jakarta saat ini telah 15,6 kali lipat di atas pedoman aman kualitas udara dunia. Tim TV One mengabarkan. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita mulai bicara soal kondisi polusi di Jakarta. Tidak hanya di Jakarta sih, secara spesifik ada di beberapa kota lain, terutama di wilayah Jabodetabek. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Apakah ini memang fenomena yang normal setiap tahun? Dan apa sih penyebabnya? Dan bagaimana kita sebagai seorang individu, warga negara, menyikapi hal tersebut? Ada dua orang narasumber yang sudah hadir bersama saya pagi hari ini. Yang pertama ada Profesor Dr. Agus Dwi Susanto, ini dokter paru RSUP Persahabatan. Pagi, Prof. Pagi, Mas. Makasih hadir. Terima kasih. Yang kedua ada Lukmi Purwandari, ini Direktur Pengendalian Pencemaran Udara KLHK. Pagi, Bu Lukmi. Selamat pagi, Mas. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah. Makasih sudah hadir ya, Bu ya. Alhamdulillah. Oke, saya sebelum ke Bu Lukmi kita bicara soal polusi, saya mau ke Prof Agus dulu. Prof, polusi sudah banyak dibahas. Ya. Faktanya di lapangan banyak yang sakit nggak sih, Prof? Kalau kita lihat data-data dari beberapa minggu terakhir ini memang, saya praktek sendiri juga, kunjungan pasien-pasien dengan keluhan batuk, pilek, dan sakit tenggorokan memang meningkat dibanding sebelumnya. Nah, tapi kalau kita lihat data secara keseluruhan tentu harus dilihat dari setiap titik layanan kesehatan. Tetapi beberapa sejawat juga mengatakan seperti itu. Oke. Meningkatnya tuh bisa dibilang signifikan, meskipun tadi datanya belum ada gitu ya, data secara detail. Tapi sesignifikan apa sih? Sekitar 20% sampai 25% lah dari biasanya. Itu rentang usia yang Kalau saya kan dokter spesialis dewasa ya, baru dewasa ya. Kebanyakan kalau kami ya pasien-pasien kita rata-rata yang usianya bervariasi dari usia 18 tahun sampai usia 30. Tapi yang cukup sering justru memang yang datang itu yang keluhannya di atas usia 50 tahun ya, geriatrik. Karena itu memang resiko-resiko tinggi yang sering mendapatkan infeksi saluran pernapasan. Oke, berarti Prof Agus sebagai dokter paru juga sangat concern dengan kondisi yang ada saat ini ya. Dibahas di berbagai media, di medsos juga banyak begitu. Apa sih Prof yang mungkin Prof bisa melihat apa ya highlight terutama bagi kesehatan kita sebagai masyarakat Indonesia, Prof? Ya memang ketika kita lihat sekarang ini kondisi ketika musim kemarau, kondisi kualitas udara memang kurang bagus. Nah, tentu kita harus melakukan upaya pencegahan. Karena data-data memang hampir rata-rata setiap tahun punya riset dari Dokter Paru Indonesia, ketika terjadi kualitas udara yang kurang baik, itu resiko peningkatan gangguan pernapasan itu meningkat memang ada. Itu ada beberapa riset di Jawa Timur, kemudian di Sumatera itu juga ada. Oke, berarti firm ya soal polusi itu memang ya langsung juga pasti berdampak Prof ya pada kita. Oke, saya ke Bu Lukmi. Apa sih Bu yang terjadi dengan polusi kok gini? 2-3 bulan belakangan kita disibukkan dengan pembahasan seperti ini. Polusi udara, bahkan kualitas udaranya kita Jakarta nomor 1 di dunia, polusi atau kualitas udara terburuk gitu. Dan itu udah beberapa kali. Apa yang terjadi sih Bu? Iya, berdasar pengamatan oleh KLHK dan kajian singkatnya juga, kami mengumpulkan data-data sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini 2023. Itu data menunjukkan kualitas udara Jakarta pada musim kemarau, yaitu bulan Mei, Juni, Juli, Agustus gitu ya, itu pada umumnya menurun kualitas udaranya. Kalau dilihat dari konsentrasi pencemar dari PM2,5 yaitu partikulat dengan ukuran lebih kecil atau sama dengan 2,5 mikrometer, itu kondisinya meningkat di bulan-bulan itu. Di bulan-bulan Mei, Juni, Juli, Agustus setiap tahunnya gitu. Maksudnya karena musim kemarau bertiup angin muson timur yang membawa udara kering. Posisinya seperti itu. Tapi terbukti pada tahun 2020 ketika pandemi Covid itu landai dia. Artinya aktivitas manusia itu juga mempengaruhi kualitas udara. Begitu. Itu aktivitasnya. Tapi begini, kalau misalnya memang
Bu Lukmi tadi menyebutkan bahwa itu menjadi aktivitas atau fenomena yang mungkin normal ya ketika masuk bulan kemarau begitu ya. Ke bulan kemarau. Pada umumnya kalau dilihat dari tahun ke tahun 2018 sampai 2023 ini, posisinya berdasar indeks kualitas udara di Indonesia disebut indeks standar pencemar udara yang mengatakan udara ini baik, sedang, tidak sehat atau sangat tidak sehat. Itu statusnya adalah sedang. Namun di bulan-bulan tadi, di waktu-waktu tertentu, dia kondisinya tidak sehat. Tapi tidak sehatnya, pada umumnya tidak sehat bagi kelompok sensitif. Artinya nilainya di bawah 150 indeksnya, rata-rata di situ. Oke, kalau misalnya untuk hari ini atau bulan-bulan ini begitu, saya masyarakat awam mungkin tadi ngobrol sama Prof gitu, kan kita buka aplikasinya, aplikasi yang tersedia gitu, dan itu kan kelihatan Ibu ya di situ. Ketika kualitas udara buruk gitu, bahkan berapa puluh kali lipat di atas standar WHO. Nah, apakah itu hal yang normal juga Bu kalau misalnya musim kemarau, tapi kan itu kualitasnya jelek banget gitu buat kita. Iya. Jadi begini, kalau bicara informasi publik terkait kualitas udara, yang kalau di Indonesia ada peraturan Menteri LHK nomor 14 tahun 2020 tentang indeks standar pencemar udara. Yang bertanggung jawab mengumumkan termasuk menetapkan indeks standar pencemar udara adalah pemerintah. Yaitu menteri, gubernur, atau bupati wali kota. Dan diumumkan kepada publik setelah dihitung, ditetapkan indeks standar pencemar udara, itu diumumkan setiap dalam sehari paling tidak 2 kali. Dan kami sudah melakukan. Di situ disebutkan, kalau indeks standar pencemar udaranya atau ISPU-nya antara 0 sampai 50 berarti kondisi baik. Kalau 101 sampai dengan 150 atau sampai 200 itu tidak sehat. Tapi kalau di bawah 150 itu bagi kelompok sensitif itu harus melakukan mitigasi, jangan beraktivitas lama-lama di luar, siap obat dan sebagainya. Tadi disebutkan oleh Pak Agus bahwa ketika musim kemarau meningkat lah, karena itu ditingkatkan mitigasinya, pakai masker dan sebagainya. Oke, kita bicara soal pakai masker, mitigasi dan lain sebagainya. Tapi kalau bicara soal data tadi Bu, kalau data, menunggu menteri Pemda dalam hal ini begitu ya menentukan kan lama Bu. Sebenarnya itu cepat karena kita alat pemantauannya ini seperti ini. Ini otomatis data setiap saat keluar. Perhitungannya itu direcord 24 jam terus, setiap jam gerak terus. Jadi dibandingkannya dengan rata-rata data 24 jam dan dibandingkan dengan standar pencemar udara ambien di Indonesia yang berlaku di. Dan satu lagi, ada websitenya namanya http://ispu.menlhk.go.id. Di Android ada ISPUNet, di Instagram di Jen PPKL ada namanya diumumkan setiap pagi dan sore, pagi jam 8 dan jam 4 sore. Kalau soal kualitas udara berhak ditentukan oleh pemerintah dalam hal ini. Artinya informasi-informasi saya misalnya dapat dari aplikasi itu bisa dipercaya atau tidak? Bagaimana aplikasi yang lain? Aplikasi yang. Ya, itu perlu. Ya, kan peraturan resminya begitu ya, harusnya begitu. Jadi warga juga harus cerdas ya, maksudnya memilih informasi yang benar yang mana. Kalau dari Bapak tadi katakan, berapa kali dari WHO tadi, ya, mau sampai 29 kali dari WHO. Kalau setelah saya lihat, saya baca, WHO itu standarnya ada, ini bicara pencemar PM2,5 ya tadi ya. Rata-rata tahunan itu angkanya 5 mikrogram per meter kubik. Peraturan yang baru. Yang rata-rata harian 24 jam 15 mikrogram per meter kubik. Artinya setiap negara berdasarkan WHO standar pencemar udara, standar udara ambien, guideline-nya ada panduannya. Itu semua negara dibolehkan menyusun baku mutu udara ambien atau standarnya berbeda-beda tergantung teknologi, kondisi geografis, teknologi, ekonomi dan juga musim. Berarti kalau misalnya itu ditentukan oleh pemerintah, apakah data-data di aplikasi itu patut kita percaya atau tidak? Salah dong Bu. Break dulu. Tapi saya ingin menanyakan itu loh. Benar kita dijawab. Kita break dulu ya, nanti kami akan kembali sesaat lagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, masih bersama Bayu Andrianto. Kita bahas soal polusi udara. Kalau saya lihat agak cerah sih langitnya pagi hari ini, tapi nggak tahu ya apakah itu polusinya berkurang, nanti bertambah lagi. Saya belum bisa memastikan itu. Tadi sudah bicara dengan dua narasumber
Saya mau nodong salah satu masyarakat. Halo, Mbak, saya minta waktunya sebentar. Baik, selamat pagi. Pagi. Namanya siapa? Mary. MC Mary, oh bukan ya. Mbak Mary, mengikuti isu soal kualitas udara di Jakarta nggak? Iya. Oke. Sepertinya belakangan ini polusi udara sudah semakin menebal ya. Oke. Karena banyaknya kendaraan dan transportasi umum yang belum begitu maksimal. Oke. Nah, biasanya Mbak Mary untuk melihat kondisi kualitas udara aksesnya dari mana? Dari aplikasi-aplikasi yang ada dan beritanya amat sangat up to date. Iya, jadi tahunya dari update-update dari aplikasi yang bisa diunduh di handphone. Oke. Nah, kalau kondisi demikian gitu ya, dengan kualitas udara yang buruk, Mbak Mary sebagai warga DKI Jakarta mungkin juga aktivitasnya adalah di luar ruangan gitu ya. Apa yang pengen disampaikan Mbak Mary? Lebih diperbanyak lagi ruang hijaunya, penghijauannya, dan untuk kendaraan-kendaraan mungkin itu sudah bagus, gage, tapi lebih banyak lagi untuk transportasi umum yang digunakan. Jadi kesadaran masyarakat untuk menggunakan transportasi umum sudah lebih sadar lagi. Oke. Terima kasih Mbak Mary waktunya, selamat beraktivitas kembali. Oke, itu tadi ya salah satu respon dari masyarakat ya, tetap mereka menggunakan aplikasi atau akses ke internet untuk mengetahui kondisi polusi udara. Oke, kita ngobrol lagi dengan narasumber. Sebelum ke Prof Agus, saya ke Bu. Udah mulai, Bu? Oke. Oh, udah. Ya. Bu, Ya. kalau misalnya tadi kan saya juga nanya ke masyarakat gitu ya, aksesnya dari mana, dari internet gitu ya, artinya menyebutkan aplikasi gitu. Nah, bicara soal data tadi gitu, karena itu ditetapkan oleh pemerintah, berarti aplikasi-aplikasi yang ada gitu salah atau gimana, Bu? Aplikasi-aplikasi yang lain. Iya, maksudnya. betul. Iya. Saya mau menyampaikan ini kan tadi berdasar peraturan yang ada yang bertanggung jawab menghitung dan juga mengumumkan pemerintah. Dan yang kedua, yang diumumkan atau dipublikasikan oleh aplikasi-aplikasi swasta yang ada itu kan diumumkannya dalam bentuk indeks. Oke. Indeks kualitas udara. Yang kedua juga dia bilang berapa kali dari WHO. Ya. Artinya itu standar baku mutu udara ambien. Jadi dua hal ini penting. Baku mutu atau standar udara ambien di suatu negara itu ditentukan berdasarkan WHO Global Air Quality Guideline. Yang tadi ditentukan berdasar kajian yang mendalam, dipengaruhi oleh kondisi topografi, meteorologi, geografis, dan juga teknologi dan ekonomi suatu negara. Jadi semua negara boleh membuat sendiri-sendiri. Oke. Dan ada namanya tahapannya, interim 1, 2, 3, 4. Oke, berarti kalau bahasa gampangnya mungkin metode yang digunakan berbeda begitu, Bu ya? Iya, jadi dia membandingkan dengan WHO. Satu lagi, standarnya tadi dibilangnya 29 kali dari WHO. WHO yang dipakai oleh swasta itu, yang saya lihat di media sosial itu, 30 kali, kadang 1,6 kali gitu. Ternyata setelah saya lihat, konsentrasi PM2,5 misalnya 8. Oke. Baku mutunya dipakai rata-rata tahunan. Tapi yang di data yang dipakai untuk menghitung pembandingnya adalah data sesaat. Oke. Itu saya kira perlu diedukasi juga masyarakat, Bu, Iya, gitu. dipahami. Jadi bacanya juga lebih betul. relevan gitu. Satu Oke. lagi saya yang lebih penting ini. Semua negara kan tidak semuanya punya standar baku mutu udara ambien. Oke. Yang dimiliki oleh negara maju saja seperti Amerika atau Korea atau Inggris, saya punya datanya, itu juga tidak sama dengan persis sama dengan WHO, tapi di interimnya. Oke. Ya. Oke. Saya ke Prof Gitu. Agus dulu, Prof. Dari Nakes tadi kan mungkin rekomendasinya sudah gitu. Nah, saya sih mau tanya, ada rekomendasi terhadap seseorang yang mungkin tidak punya pilihan harus beraktivitas di luar ruangan, Prof. Agak sulit juga kalau misalnya meminta mereka untuk beraktivitas dalam ruangan lebih banyak. Ya, memang itu dilema ya. Ada kelompok-kelompok resiko tinggi terhadap dampak kesehatan dari polusi ini. Ada orang-orang yang beraktivitas di luar ruangan, ya, seperti misalnya petugas jalan raya, Ya, polusi petugas lalu dishub, lintas, polusi gitu ya, banyak kan? atau penjual makanan di jalanan. Ini kan punya resiko tinggi. Tentunya yang harus bisa dilakukan adalah satu, rajin-rajin melihat kualitas udara di sekitarnya. Oke. Ya, kalau kualitas udara masuk yang tidak sehat,
terutama kalau dia memiliki risiko penyakit dasar, misalnya punya penyakit asma jantung, tentu dia harus menggunakan alat pelindung diri. Gunakanlah masker, karena itu bisa mengurangi filtrasi dari partikel yang terhirup. Karena satu-satunya jalan polusi itu masuk ke tubuh kita lewat napas. Sehingga harus dikurangi dengan menggunakan masker filter, itulah yang bisa dipakai. Kalau yang paling bagus respirator, ya bisa mengurangi sampai 95%. Itu satu-satunya jalan yang bisa dilakukan. Yang kedua tentu meningkatkan daya tahan tubuh. Karena salah satu dampak dari polusi itu adalah ISPA, dan ISPA itu bisa dikurangi kalau daya tahan tubuh kita bagus. Ya, misalnya dengan istirahat cukup, makanan bergizi, ya, air minum yang cukup, tentu itu akan menambah stamina kita. Ya. Ada masker, kemudian daya tahan tubuh. Tapi kalau misalnya risiko, kita bicara risiko meskipun tadi sudah ada saran dari Prof. Agus, kalau yang terpaparnya terlalu lama, Prof. Gitu. Kalau teman-teman di SUB mungkin, teman-teman polisi atau siapapun itu, kan nggak punya opsi juga, Prof. Iya, betul. Jadi memang dengan data riset yang ada, termasuk riset di kami ya, pada petugas-petugas yang beraktivitas di luar ini itu mengalami gangguan fungsi paru, penurunan fungsi paru itu lebih cepat dibanding pada orang yang tidak terekspos polusi, karena dia tiap hari terkena. Di dalam riset kami juga kita sebutkan bahwa salah satu yang menggunakan APD dalam ini masker secara rutin, tentu penurunannya lebih sedikit dibanding dia tidak pakai masker. Jadi memang yang kalau beraktivitas di luar ruangan, masker itu menjadi sebuah kewajiban ya. Dan resiko jangka panjang yang kita khawatirkan adalah partikel-partikel halus itu, PM2,5 itu bisa masuk sampai ke pembuluh darah, menyebabkan terjadinya peradangan, sehingga meningkatkan resiko penyempitan pembuluh darah, resiko jantung dan stroke-nya juga tinggi. Dampaknya bisa fatal, Dok? Ya, kalau dia dalam jangka panjang bisa menyebabkan penyakit kronik seperti PPOK, asma, walaupun dia sebelumnya nggak punya ya, kemudian penyakit risiko jantung, bahkan kanker. Kita punya data di RSUP Persahabatan tahun 2013, orang-orang yang bekerja di luar ruangan ini ada 4% yang menderita kanker paru yang hubungannya sama polusi. Tentu pencegahannya adalah yang tadi, kalau Anda beraktivitas di luar rumah, ketika kualitas udaranya bagus, nggak perlu pakai masker. Ya, okay. Ketika kualitas udaranya sudah tidak sehat, pakailah masker. Itu menjadi kewajiban, sambil dipantau. Karena tadi kata Bu Luki kan, kualitas udara itu kan fluktuasi. Yep. Ya, nggak seharian itu jelek mulu juga, nggak kan, begitu ya Bu ya. Jadi ketika udaranya bagus, boleh dilepas. Gitu. Oke, nah jangka waktu yang tadi ada 4% itu menarik juga, itu 4% akhirnya kena kanker gitu. Iya. Jangka waktunya berapa lama, Prof, sampai akhirnya yang bersangkutan kena polusi sampai kanker paru sekitar 5-10 tahun. Ya, kena expose tiap hari, tapi dia tidak menggunakan APD, itu makanya kalau menggunakan APD risiko itu pasti akan turun. Oke, 5-10 tahun, tapi karena ya itu tidak pakai masker ya. Ya, sekali lagi kan memang kondisi itu juga kan selalu berubah gitu. Jadi berbijaksana juga ya. Satu yang mesti kita sampaikan kepada masyarakat edukasi adalah pola hidup menggunakan masker ketika kualitas udara jelek, itu menjadi kewajiban. Jangan menunggu disuruh. Oke. Kesadaran buat diri sendiri itu penting. Ketika kualitas jelek pakai masker. Oke. Saya ke Bu Rukmi lagi. Bu Rukmi, tadi sudah dijelaskan soal indikator, kemudian soal kualitas udaranya juga. Nah, kalau ada yang nanya gini, terus pemerintah dalam hari ini KLHK mau ngapain dengan kualitas udara kayak gini, Bu? Iya, banyak hal kebijakan sudah diterbitkan dan sedang proses juga. Contoh ini yang dalam waktu pendek ini ya, dan kita sudah rintis Juni 2023 kemarin, kita bersama-sama dengan pemerintah Provinsi Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan juga kabupaten kota di Bodetabek, ada 8 kabupaten kota ini, sudah komitmen untuk meningkatkan lagi perbaikan kualitas udaranya. Oke, ya, dengan caranya saat ini yang Juni kemarin kita sudah melakukan uji emisi akbar di semua lokasi ini. Oke. Yang kedua, itu gratis loh ya. Yang uji emisi kendaraan bermotor. Yang kedua, kita launching aplikasi uji emisi SIUMI, bisa dipakai oleh semua kabupaten kota sehingga warga masyarakat akan mudah melakukan uji emisinya, dan nanti itu sebagai data untuk menentukan atau memperlakukan insentif disinsentif dalam parkir misalnya. Oke. Yang ketiga nih, satu lagi selanjutnya kita saat ini sudah melakukan pelatihan bagi pemerintah daerah, balai bengkel dan sebagainya untuk melakukan pelatihan uji emisi dan pelatihan itu. Dan nanti selanjutnya akan sering dilakukan uji emisi. Oke, itu berarti ada komitmen KLHK dengan beberapa pemerintah, terutama soal transportasi ya Bu ya. Ini yang pendek, yang Jakarta. Tapi saya ingin yang kebijakan-kebijakannya sudah dibuat. Oke. Contoh
bagaimana Indonesia memperlakukan kebijakan produsen maupun importir kendaraan roda 4 Euro 4. Oke, itu otomatis. Oke, Bu Rukmi gini, bukan Industri saya juga. bukannya nggak mau lebih durasi saya udah gini. Iya. Tapi artinya gini, tadi Bu Rukmi bicara soal transportasi. Mungkin lain waktu kita bicara soal industri juga, ya. Bu Rukmi makasih, Prof Agus terima kasih waktunya atas kesediaannya juga hadir di Apa Kabar Indonesia pagi kali ini. Saya mau langsung kembalikan ke Rivi dan juga Ayah. Ingat kalau di luar kualitas udaranya jelek, jangan lupa pakai masker. Saya habis ini pakai masker. APD. Nggak APD juga, Vi. Alat pelindung diri tuh masker tuh alat pelindung diri. Aduh, ayah. Iya. Kayak terlalu takut dengan kondisi polusi udara yang tadi kalau Bayu bilang dalam kondisi yang sudah di taraf level tidak sehat gitu loh. Aduh, iyalah sebulan aja nggak sembuh-sembuh ya. Ayo dipakai lagi kalau melihat kondisi. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ini bukan kabut ya, ini adalah polusi di ibu kota. Jeda yuk. Kami kembali saat lagi pemirsa.